Shalom, selamat malam, saudara terkasih. Ini malam Jumat Agung. Kita tahu bahwa malam Jumat Agung adalah malam yang paling luar biasa karena sebagai orang percaya kita memperingati bagaimana malam di saat dia berdoa di Getsemani. Dan oleh karena itu saya ajak kita semua malam hari ini kita mengkhususkan diri kita untuk mendapat satu berkat roh yang luar biasa melalui doa dan ibadah kita malam ini, karena sebuah kebenaran firman Tuhan akan saya bagikan buat kita tentang malam Getsemani. Haleluya. Ada sebuah pujian yang saya mau ajak kita nyanyikan bersama-sama, bahwa oleh kuasa darah anak domba Allah kita dipulihkan, kita diberkati ya. Dan saat kita masuk, kita percaya dalam hadirat Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang kami rasakan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin. Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Pengorbanan yang luar biasa, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidup. Aku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat di dalam kami. Terima kasih buat karya-Mu terindah. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu. Amin. Kau telah tebus dosaku.
kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, 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 memulihkan hidup. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah. Aku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Yes, thank you Lord. Kami bersyukur karena kami dijadikan baru dalam Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang hebat di dalam kami. Malam ini kami percaya kekuatan firman-Mu meneguhkan iman kami untuk terus naik level di dalam Engkau, untuk percaya dan sungguh-sungguh menjaga keselamatan yang hidup yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus berfirman-Lah Bapa, kuduskan telinga roh kami, mata roh kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Malam ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara terkasih, malam ini saya akan bicara tentang Getsemani, air mata Getsemani. Haleluya ya. Makna penderitaan saat-saat terakhir Yesus, ya, saat Dia akan disalib. Nah, Getsemani dalam bahasa Aram, ya, artinya Getseman atau perasaan minyak, terletak di timur Yerusalem seberang sungai Kidron, dekat dengan Bukit Zaitun. Nah, saat itulah di Taman Getsemani itulah Yesus berdoa. Di ujung-ujung kehidupannya Dia, di saat itulah Ia sangat merasa ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dengan doa-doanya. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah, dan ini yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat merasakan kesakitan yang hebat. Mengapa Dia merasakan kesakitan, saudara? Karena Dia sedang mengambil sesuatu yang hebat di dalam kita, memindahkan satu yang berharga. Kita berharga, dan Dia pindahkan kita dari dalam kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Saudara, ada satu kemenangan yang kita akan terima di saat Dia mengalami rasa yang dimana, ya, Dia merasa bertetesan, ada peluh-peluh yang keluar, itu seperti titik-titik darah yang menetes. Ini melambangkan satu penderitaan secara manusia biasa, dan Dia mengalami itu supaya kita semua mengalami kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Oleh karena itu mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan ini luar biasa buat kita. Kita baca dalam kitab Lukas 22 ayat 44. Saya minta Narti bacakan ayat ini. Lukas 22 ayat yang keempat. Saudari Narti bacakan ayat ini. Haleluya. Lukas 22 ayat 4. Demikian firman ayat Tuhan. 44. Lukas 22 ayat ke-44. Ini bicara tentang bagaimana penderitaan Yesus yang Dia rasakan. Haleluya. Haleluya. Lukas 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah Haleluya. yang bertetesan dan ke tanah. Nah, ketakutan seperti apa, saudara? Seperti manusia yang merasa ketakutan. Ya, haleluya. Manusia yang merasa ada tekanan-tekanan yang dia rasakan. Dan ini adalah beban manusia yang biasa. Tentu Tuhan Yesus sudah berbuat dosa, saudara. Tetapi secara manusia biasa Dia merasakan ada sebuah penderitaan yang begitu hebat, yang begitu besar yang Dia alami. Dan ini yang Tuhan mau kita rasakan malam ini. Bagaimana Dia mengalami satu penderitaan untuk saudara yang saya sedang menderita, itu
kita keluar dari penderitaan itu untuk mengalami kemenangan di dalam Dia yang luar biasa. Ya, ada kemenangan yang hebat di dalam Dia. Kita baca Matius 26 ayat 44, Pak Yan bacakan ayat ini. Matius 26 ayat 44. Ya, bagaimana kisah ini menjadi satu inspirasi roh buat kita, bahwa penderitaan ini bukan penderitaan manusia biasa, tetapi ada satu perpindahan untuk kita mengalami kemenangan. Matius 26 ayat 44. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, ada satu pernyataan yang hebat. Saat dia mengalami sebuah doa yang hebat, ya, doa untuk dia memohon kekuatan Allah di saat manusia yang gak mampu. Dia berharap murid-murid yang ikut dia ini, mereka berjaga-jaga untuk bisa berdoa. Tapi tentu secara manusia murid-murid juga kelelahan secara fisik, karena mereka berjalan berkilo-kilo mil untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan berkata, tidak sanggup engkau berjaga 1 jam saja. Artinya secara manusia, Tuhan juga membutuhkan doa-doa dukungan untuk mereka berjaga-jaga dalam roh. Tetapi tentu manusia biasa, mereka pun tertidur dalam doa mereka. Tetapi di sini kita melihat bagaimana pergumulan yang terberat. Tidak ada kisah yang menampakkan pergumulan Yesus yang terberat seperti bagian ini, saudara. Ya, kenapa? Karena sebuah hal yang dia rasakan begitu hebat sampai keringat itu seperti darah yang menetes, saudara. Ya, kita diperlihatkan titik terendah dari Yesus atau ketakutan yang paling dalam dari sisi kemanusiaannya, saudara. Kenapa? Karena inilah titik di mana saudara dan saya yang harusnya kita binasa, kita alami penderitaan, kita alami satu hal yang sebenarnya kita nggak layak, kita dalam kegelapan terus. Tetapi dia harus datang ke situ, ke area itu, area di mana dia nggak berdosa tapi tiba menjadi berdosa, saudara. Area di mana kita yang harusnya menjadi satu korban kebinasaan, tapi dia tahu bahwa kita adalah umat pilihan yang dikasihi olehnya. Injil Lukas menyebutkan bahwa Yesus sangat ketakutan ketika dia berdoa, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Apakah seorang mengeluarkan keringat saat udara sangat dingin? Tidak mungkin. Saat itu udara sangat dingin. Tapi kenyataannya, saudara, dia berkeringat, keringat ketakutan dan kedinginan. Ya, udara dingin gak bisa menahan ketakutan Yesus rasakan. Orang kalau dalam kedinginan gak mungkin berkeringat. Ini udara sangat dingin sekali di Taman Getsemani itu, ya. Dan Lukas mengerti keadaan ini karena dia adalah seorang tabib, ya. Dia mampu menjelaskan peristiwa yang sangat mencekam yang dialami oleh seorang manusia biasa. Ya, peristiwa bercampurnya keringat dan darah Yesus ini dengan rinci di dalam kitab yang dia tulis dalam kitab Lukas 22 ayat 44 tadi kita sudah baca, saudara. Bagaimana seorang manusia yang tidak pernah Lukas temui bisa melewati masa yang sangat sukar di dalam jiwanya. Ruang-ruang jiwanya begitu menderita luar biasa. Sampai udara dingin pun tidak bisa bertahan, saudara, untuk membuat kesejukan bagi tubuh itu. Sebaliknya keringat yang seperti peluh darah itu malah sebaliknya keluar. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tentu kita sedang membaca dan melihat situasi yang sangat terendah. Mengapa Tuhan yang sangat tinggi itu mau turun di tempat yang paling terendah, saudara? Ini pertanyaan yang baik yang perlu kita renungkan malam hari ini. Kita sudah ada di titik yang paling terendah di situ, saudara. Tetapi Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Ajaib mau turun ke titik yang paling rendah. Dia nggak pantas ada di situ, saudara. Tetapi karena Dia mengasihi kita dan Dia tahu kita adalah umat pilihannya yang ada di hatinya, yang diciptakan seperti segambarnya, Dia tidak inginkan kita binasa. Dia tidak inginkan kita menjadi orang yang akhirnya mengalami kematian kekal. Dia yang ada dalam kerajaan surga, Dia harus turun ke dalam alam maut untuk mengambil kita di sana, saudara. Ya, sebelum mengalami penderitaan fisik, Yesus mengalami penderitaan jiwa yang jauh lebih menyiksa hatinya.
Karena apa? Ketakutan yang terjadi itu membuat dia sangat menderita. Ya, saudara mungkin pernah mengalami banyak ketakutan sehingga engkau tidak bisa tidur, engkau tidak bisa makan. Saudara, sangat normal. Dan bayangkan kalau saudara mengalami ketakutan seperti itu, begitu menderita jiwa saudara. Nah, Yesus mengalami ketakutan ini lebih daripada itu, saudara. Matius menggunakan kata lupestai kai. Lupestai kai ini ademonein, yang artinya apa? Ada sebuah kesedihan yang dalam, ada sebuah kegelisahan yang sangat dalam, ada ketakutan yang sangat dahsyat yang di luar kemampuan seorang manusia biasa. Lupestai kai ademonein itu adalah sebuah kegelisahan yang paling berat, saudara. Saudara, kalau ada berhutang saja dan orang datang ketuk pintu, saudara ada ketakutan luar biasa, atau ada hal-hal yang membuat saudara ketakutan, saudara begitu sangat mengerikan, saudara. Tetapi di sini bagaimana Tuhan mengalami yang namanya lupestai kai ademonein, kesedihan, kegelisahan, ketakutan yang sangat dahsyat. Dan Kitab Markus memakai kata ektambestai. Ektambestai ini adalah ketakutan di dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Kegelapan yang sangat mengerikan. Mengapa? Yesus lagi turun ke dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Karena umatnya ada di situ. Saudara dan saya ada di situ. Dalam kegelapan yang sangat menakutkan. Ektambestai. Ini mengerikan, saudara. Oleh karena itu, malam ini adalah malam perenungan yang sangat hebat. Ada banyak orang mungkin merayakan dan melakukan hal-hal yang secara jasmani saja. Bahkan mungkin saudara ada yang tidur. Tapi malam ini dengarkan khotbah live ini, saudara. Ya, karena ini puncak di mana Tuhan memindahkan saudara di tempat yang paling gelap itu, ya, supaya kita boleh terangkat dalam kemuliaannya. Tuhan mau masuk ke dalam kita, ke tempat yang paling gelap itu yang namanya ektambestai. Ya, tempat kegelapan yang paling mengerikan karena kita ada di situ. Penelitian di dalam literatur dunia medis, ya, menjelaskan bahwa situasi yang dialami Yesus ini dikenal dengan istilah hematidrosis atau hemohidrosis. Artinya kondisi ini adalah peristiwa bagaimana keluarnya darah melalui kelenjar keringat seseorang yang disebabkan oleh kondisi stres yang sangat besar. Faktor utama, ya, penyebab hematidrosis adalah rasa takut yang akut dan pergumulan mental dan emosional yang sangat mendalam. Saudara bisa bayangkan, wow. Saya mau bilang, engkau dan saya begitu sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Dia mau menderita seperti itu, supaya kita tidak lagi menderita. Hebat enggak, saudara? Makanya saya mau bilang, kalau ikut Tuhan dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan engkau hidup di dalam satu keselamatan itu, bahwa engkau sudah nggak ada lagi dalam kegelapan sana. Ada penderitaan. Apa yang dalam kegelapan? Ada di sana ada penderitaan, tekanan, intimidasi, dan banyak hal-hal yang tak terlihat karena gelap, nggak bisa melihat, saudara. Tapi He is a way maker. Dia pembuat mujizat. Dia adalah Allah yang hidup dan datang untuk selamatkan kita supaya kita bisa melihat yang tak terlihat. Satu kemenangan yang luar biasa, saudara. Ya. Penderitaannya dijelaskan di dalam kitab Markus ayat pasal 14 ayat 32. Saya minta Pak Ian bacakan ini. Markus 14 ayat 32. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Markus 14 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Haleluya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Haleluya. Ayat 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Haleluya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 30 sampai 34 silakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Haleluya. Coba renungan kata-kata itu sekali lagi. Hatiku mau mati, rasanya sangat sedih. Wow.
Wow, saya mau bilang saudara, kita itu sudah ada di tempat penghukuman kekal sebenarnya. Renungkan itu baik-baik. Kita tidak akan bisa bernafas selega seperti ini. Ada hari esok buat kita kalau Yesus tidak turun ke sana mengangkat kita. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana dia mau melakukan ini buat kita, saudara. Kenapa dia mau melakukan ini? Cuma satu kuncinya, cuma satu sebabnya. Adalah karena kasih. Kasih, saudara. Kasih. Kasih. Dan kasih. Wow, itu luar biasa. Dan saya percaya setiap kita, ya, yang mau ikut dia akan mengalami banyak hal karena kita percaya dia sudah pindahkan kita ke dalam kemenangan, maka kita layak mengalami kemenangan di dalam dia. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24, kita bacakan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Haleluya. Dan nanti siapkan 1 Korintus 1 ayat 18. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24, Pak Yan? 1 Petrus 2 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Haleluya. supaya kita yang telah mati berdosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Dan 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Haleluya. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang Haleluya. binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Ini satu kekuatan dari Allah, saudara. Wow, ini hebat. Seperti saya bilang bahwa saudara harus mengerti kenapa Tuhan mengalami penderitaan jiwa yang begitu menyiksa dia. Ya, seperti yang kitab Matius katakan. Penderitaan itu namanya lupaitaikai atau ademonein, yang artinya kesedihan, kegelisahan, ketakutan yang sangat dahsyat. Dan kitab Markus menjelaskan tentang kata etambestai, yang artinya ini ketakutan dalam kegelapan yang berat. Kita ada dalam kegelapan yang berat. Tuhan mengangkat kita. Haleluya. Makanya orang yang percaya salib itu pembawa kekuatan yang luar biasa. Tapi orang yang tidak percaya, salib adalah kebodohan karena mereka tidak melihat terang itu. Tapi kita yang melihat terang itu, kita tahu ini adalah kemenangan kita yang luar biasa. Orang yang mengalami pemindahan dari kegelapan yang paling gelap itu akan bersuka cita dan mengalami kemenangan luar biasa. Ini puncak di mana engkau dan saya harusnya melihat bagaimana karya Allah begitu hebat. Disinilah terlihat pertama kalinya ia memproklamasikan sebuah pergantian status melalui cawan yang pahit. Renungkanlah di depan kita, saudara, ya, seorang anak dengan baju kumal dan kotor, ya. Kemudian kita melihat dia nggak punya apa-apa. Yesus itu lebih parah keadaannya dari seorang yang kumal, yang kotor, yang jijik, yang segala macam. Karena rupanya semua dosa itu sudah dipindahkan kepada dia. Bahkan kitab Yesaya nanti berkata saat dia dicambuk, wajahnya pun tak terbentuk oleh manusia seperti manusia, sudah nggak terlihat. Rupanya pun sudah tak terlihat, saudara. Artinya dia menggantikan rupa kita yang buruk itu supaya kita menjadi serupa segambar dengan dia, penuh kemuliaannya. Haleluya. Jadi yang busuk, yang menderita, yang segala macam itu sebenarnya kita yang harusnya alami. Tapi dia mengangkat kita. Ya, saat doa Yesus yang ketiga kalinya, ya, ia berkata apa? Biarlah cawan ini aku yang minum. Pada saat itu pakaian kumal terlepas dari sosok orang itu dan dikenakan pada diri Yesus. Artinya cawan kematian itu dia ambil supaya kita beroleh kehidupan kekal. Come on, percaya Yesus itu gak cuma sekedar percaya, tapi you give your life. Engkau berikan hidupmu untuk memuliakan dia. Engkau berikan hidupmu untuk melayani dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Berapa banyak penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan yang Yesus alami. Karena dia sudah menggantikan jiwa kita dan nyawa kita. Dia tanggung.
Ini luar biasa, saudara. Malam ini adalah malam perenungan yang hebat buat kita. Kita baca Yesaya 53 ayat 6 dan ayat ke-10. Yesaya 53 ayat 6 dan 10. Dan saudari Narti bacakan 2 Korintus 5 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba. Haleluya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Haleluya. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan Haleluya. kita sekalian. Haleluya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Haleluya. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kenapa dia berdiam diri saat dia ditindas? Kenapa dia berdiam diri saat dia dicambuk? Kenapa dia berdiam diri saat dia dihina dan diludahi? Mengapa dia berdiam diri saat bajunya, jubahnya diambil dan dirampas? Mengapa dia berdiam diri saat orang mengutuk dia? Pada dia Allah yang kudus, karena dia tahu tujuannya belum selesai. Dia belum berkata sudah selesai. Dia tahu dia harus masih berjalan untuk menarik kita keluar dari kegelapan yang paling ngeri itu, yang dimana kita sudah ada di situ untuk kita mengalami satu kemenangan. Dia tahu bahwa kita harus sampai di kemenangan itu. Makanya dia menanggung penderitaan, penghinaan. Dia menanggung segala susah, jerih, dan sakit yang dia alami. Supaya kita nggak sakit lagi, supaya kita tidak menderita lagi. Oleh karena itu, kalau saudara mengalami Tuhan sebenarnya, sudah tidak ada lagi persebutan, sudah nggak ada lagi penderitaan, sudah nggak ada lagi yang namanya sakit hati, karena semua sudah Tuhan tanggung. Yes. Ini puncak kemenangannya, saudara, malam ini. 2 Korintus 5 ayat 21, kita baca, saudara. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Thank you, Jesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berbuat dosa, dia yang tidak berdosa, padanya tidak ada dosa, saudara. Ya, dia tidak mengenal dosa dan dia tidak berbuat dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya, karena Sarlin, karena saudara. Sebutkan nama masing-masing, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Haleluya. Itu hebat betul, saudara. Makanya kalau ikut Tuhan harus berani memperkatakan kebenaran. Kalau ikut Tuhan, engkau dicaci maki, it's okay. Karena ingat, engkau sudah mengalami kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi tidak ada lagi penderitaan bagimu. Haleluya. Kalau engkau dicaci maki, bukan engkau yang harus menderita. Tuhan sudah menanggung semuanya. Ya, ini kemenangan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, mari malam ini kita mengalami satu kekuatan roh untuk memandang dia bahwa kita sudah mengalami kemenangan. Dia sudah turun ke alam maut mengangkat kita, pindahkan kita ke tempat yang mulia. Kristus memikul dosa-dosa kita atas dirinya sendiri di Taman Getsemani, dan ia membawa dosa-dosa kita dalam tubuhnya ke kayu salib. Dosa kita adalah yang meremukkan dia sampai ia berpeluh darah, saudara. Saya mau ulangi lagi, saudara. Dosa kita yang meremukkan dia sampai ia berpeluh darah. Suasana dinginnya Getsemani tidak bisa menahan pahitnya dan begitu kelamnya jiwanya Yesus saat itu. Sampai dia berkeringat darah. Betapa berdosanya kita. Dan dia harus menggantikan itu. Makanya karya tebusan Tuhan dikatakan lutro. Artinya kau sudah dibeli dari kegelapan. Dan dikatakan lunas. Harganya lutro, lunas. Dengan pergantian tubuhnya. Dengan pergantian kematian.
Ia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita semua boleh memperoleh keselamatan kekal dan bisa menikmati hidup di dalam kemenangan. Oleh karena itu, bisakah orang Kristen sakit-sakitan dalam penderitaan? Seharusnya tidak lagi. Kalau engkau percaya kepada Dia bahwa engkau sudah mengalami yang namanya kegelapan, itu sudah hilang daripada hidupmu. Yang ada hanyalah hidup kemenangan di dalam Dia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makanya saya katakan, apakah kita harus menderita? Maka kita masih pakai kata-kata ini penyakit keturunan? No. Kalau sudah selamat, maka percayalah penderitaan Tuhan sudah cukup untuk selesaikan semuanya buat kita. Haleluya. Ini malam pergantian yang hebat. Maukah malam ini engkau memberikan hidupmu kepada Yesus dan berkata, ini aku Tuhan. Aku bersyukur untuk keselamatan yang kau berikan. Ini aku Tuhan. Aku berterima kasih. Engkau memberikan aku kesempatan untuk melayani Engkau. Ini aku Tuhan, hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Ketanyakan pujian ini, ku berikan hatiku dan hidupku semuanya bagi-Mu. Haleluya. Sebagai doa kita kepada Bapa, biarlah malam Getsemani ini merenungkan kita bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib, bagaimana Dia mengalami satu tindakan kemanusiaan yang di luar dari kemampuannya sebagai manusia. Dia mengalami yang namanya lupestai kai ademonem, mengalami kesedihan, kegelisahan, ketakutan yang sangat dahsyat. Dan Dia mengalami ekatambestai, yang artinya ketakutan di dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Karena Dia harus turun ke sana. Kita umat yang dikasihinya ada di sana. Dan kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Come on. Bapa mengasihi kita dengan luar biasa. Berikan hidupmu kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Datang buat Dia malam ini dan minta ampun untuk setiap dosa-dosa saudara. Dan bilang sama Tuhan, malam ini aku memberikan hidupku kepada Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Mari semua tundukkan kepala. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Jesus. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan terus jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan ya. Ku berikan, mari semua berikan hatimu kepada Yesus dan jiwaku bagi alat kemuliaan-Mu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan
Mari kita berdoa saudara, haleluya. Malam Getsemani adalah malam kita merenungkan betapa pahit penderitaan yang Yesus alami dalam jiwa. Sampai dia mengeluarkan keringat darah di titik stres yang paling akut saudara. Kenapa? Karena dia harus menggantikan kedudukan kita yang ada di bawah sana dan mengambil kita, membawa satu pergantian tempat supaya kita dilayakkan, supaya kita boleh belas kasihnya, supaya kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa. Tidak ada lagi pemutusan, pemisahan. Seperti Bapa dan dia bersatu, demikian yang dia inginkan, kita juga bersatu. Malam ini, kalau ada kepahitan, kebencian dalam dirimu terhadap satu nama, dua nama, tiga nama, malam ini bilang sama Tuhan, Engkau sudah mematahkan segala kutuk kepahitan, kebencian itu dari kami. Kami sebutkan nama ini, kami sebutkan nama itu. Ampuni mereka, kami mengampuni mereka karena Engkau datang untuk kami yang berdosa, memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Bila kami beroleh belas kasih-Mu, kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh melihat cinta-Mu yang sesungguhnya nyata atas kami Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur kepada Bapa yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Oleh karena itu, biarlah kau mengalami keselamatan kekal di dalam Dia. Hidupmu hanya untuk Dia, hidupmu hanya untuk memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari lepaskan semua hal yang menjadi dosa bagi Engkau. Semua hal masa lalu, ingat semua sudah Tuhan ganti di kayu salib. Semua dia akan bawa ke kayu salib, dan semua sudah dia lakukan buat kita. Lepaskan semuanya. Minta Bapa curahkan rohnya kepada engkau malam ini, sehingga engkau mengalami kemenangan dalam Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari bersyukur bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang, Kau pegang hidupku, hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan, darah-Mu, salib-Mu. Haleluya. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, haleluya. Nama-Mu, amin, bersanggup, sanggup bangkitkan harapanku. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku. Harapan Engkau tak pernah mengecewakan kami, tapi Engkau dapatkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat sebuah perpindahan yang hebat bagi kami. Oh, ku percaya, ku aman dalam, tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidupku.
ini Tuhan hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami tekanan ini Engkau lepaskan, karena Engkau sudah menggantikan semua bagi kami. Engkau telah turun ke dalam kegelapan yang paling dalam untuk mengangkat kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Malam ini Tuhan, segala kutuk-kutuk keturunan nenek moyang yang membuat kami terikat di dalam setiap dosa-dosa yang melekat, kami putuskan talinya di dalam nama Yesus. Malam ini kami mengalami kemenangan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami mengalami perpindahan dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Kami yang dulu gak dikasihani sekarang beroleh belas kasih. Kami sekarang adalah umat-Mu, umat pilihan-Mu, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri. Engkau telah panggil kami untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih untuk malam hari ini, malam Getsemani, malam perenungan kami, untuk melihat diri kami, betapa berharganya kami, betapa mulianya kami di mata-Mu Yesus. Dan biarlah malam ini semakin memperoleh kemenangan di dalam Engkau, karena Roh-Mu di dalam kami, karena kasih-Mu yang sempurna di dalam kami. Haleluya. Mari saudara angkat tangan dan terima belas kasih Bapa malam hari ini. Engkau memeluk setiap hati kami yang mengangkat tangan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Peluk kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan biarlah malam ini merasakan kasih itu jadi nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk malam Getsemani yang luar biasa. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, makan dan minum perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya kami mengikat diri satu dengan Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami semakin memperoleh kekuatan yang luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beroleh kemenangan dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Diberkatilah saudara di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.